Ibu-ibu yang dah tua-tua lain baduk-aduk je apa makan gini lebu. Itulah yang membuat hati apa-apa kau ibu bu lama tangga makanlah seorang, sanduk seorang, laluk seorang. Ibu di mana laluk je cucu. Ikulah nasib awak kucing tua bapak. Kalau ibarat orang Minang awak laki-laki pak jadi kucing tua. Kalau ibaratkan kata kami orang Minang canduk kambing diri kawancah. Itu kambing pak. Kambing dimasukkan dalam air, mau dia masuk ke dalam air kambing itu? Tak mau dia, ditarik maunya. Masuk kita dalam kolam tu, masuk pula kambing tu. Artinya begitu beratnya kita untuk bangun subuh. Tapi karena di dalam dada ini masih ada iman. Di dalam dada ini masih tahu bahwa Allah Rabbi wa Rabb. Dia tahu bahasa Allah itu Tuhannya. Jadi jangan salah Bapak Ibu. Atap yang di atas tapi Allah nampak. Malaikat nampak dia, lampu yang dihidupkan di rumah itu terang cahayanya ke langit. Nampak oleh malaikat, turun malaikat rahmat membawa rezeki. Tengok pula rumah sebelah. Oleh malaikat tidak ada nampak dari atas tu cahaya sedikit. Rupanya orangnya masih tidur. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Rizkinya dipatok ayam. Dululah ayam bangun daripada dia. Kalau hitung-hitung sehari itu lalu 8 jam. Bakar aja bara 10 jam, 8 tambah 10 8 balik jam. Nonton TV bara. Manta nak main bara 4 jam. Lah 23 jam. Sembayang bara. Sembayang sehari itu 10 minit je Pak. Sehari subuh 10 kali 50 minit tak sampai sajam ibadah saya. Wah hitung-hitung waktu 63 tahun tu Pak, ibadahnya cuma 2 tahun Pak. Mobil ada, Honda ada, tak ada Honda ngojek. Duit ada. Tak mau salat ke masjid. Inilah bala yang paling besar dalam rumah tangga seorang manusia. Tarkus salah, meninggalkan solat. Tanya oleh sahabat kepada Nabi, apa maksud meninggalkan solat? Tak mau salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab wa khata'an sulusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkasifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Summa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi ahabbu ila Allah yawmal qiyamah, badalul istita'ah wal baka'u 'inda an-nadamah was sabru 'inda al-faqr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna an-nabiyyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasakirin la haula wa la quwata illa billahi aliyyil azim. Bapak Ibu sedang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang
Alhamdulillah itu ketika ditanya baru menjawab. Ketika ditanya kadang-kadang itulah manusia itu. Kadang khata wan nisyan. Manusia itu selalu terlupa dan tersalah. Cobalah Bapak Ibu sejenak bersyukur kepada Allah dan ingat-ingat. Karena awal dari kehidupan kita itu tak lain adalah mati. Awal dari hidup itu mati. Yang saya maksud di sini adalah, coba jujur Bapak Ibu, siapa yang ada baca doa bangun tidur pagi tadi? Pas bangun tidur. Ini yang nyata-nyata saja Bapak Ibu. Pas kita tadi jam 4:30 hidupkan alarm umpamanya, bangun kita. Tanpa kita sadari, bibir dia tak bergerak untuk membacakan alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Ini yang sederhana saja Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu perlu kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah. Siapa sangka Bapak Ibu malam subuh ini masih hidup? Siapa kira dia mau tidur tadi malam, besok pagi bangun tak saya lagi? Tahu tak saya dunia Allah ini lagi? Tapi karena Allah masih berikan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga pada subuh hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita semua selalu menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena banyak Allah sebutkan, "Izta'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid." Nikmat Allah sangat banyak kepadamu, kata Allah. Tapi jikalau kamu syukuri nikmat itu, la azidannakum, maka aku tambah nikmat itu. Yang kurang-kurang sehat Allah sehatkan. Yang banyak dosanya Allah ampunkan, yang susah hidupnya Allah gampangkan. Inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau tidak mau bersyukur, wala in kafartum inna azabi lasadid. Siapa yang tak mau bersyukur, maka akan kutambah azab. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur dan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kita kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ibu bapa hadirin yang dimuliakan Allah, diakuilah oleh Nabi Muhammad sebagai umat beliau. Karena kita ini banyak kenal dengan bapak tu, kenal dengan Bapak Gubernur, kenal. Kita yang mengaku kenal, tapi mungkinkah Pak Gubernur kenal dengan kita? Kenal dengan Pak Polisi itu kenal, tapi Pak Polisi itu kenal tak dengan kita? Maka hari ini kita enggak seperti itu Bapak Ibu. Rasulullah adalah Nabi kita. Maka beliau mengatakan, akan kuberi syafaat bagi umatku nanti. Jadi jangan kita hanya menganggap kita sebagai umat Nabi Muhammad kenal tak dengan kita. Maka salah satu syarat dikenal oleh Rasulullah, rajin-rajinlah berselawat ketika di dunia ini. Inilah yang bakalan menjadi syafaat di hari kiamat. Di saat orang lain kepanasan, Bapak kedinginan. Di saat orang lain kehujanan, mungkin dengan triknya panas matahari, Bapak dilindungi oleh Allah. Di saat orang kesusahan, kelaparan segalanya, Bapak masih hidupnya bahagia. Kenapa? Mereka mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita semua selalu basah bibir kita dengan bersalawat kepada Rasulullah. Dan itulah janji Nabi, akan kuberikan kepada mereka syafaat nanti di padang akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita hari ini tentang kajian tematik. Kajian yang sifatnya renungan-renungan sesaat.
Suatu hari Bapak Ibu, Rasulullah itu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau kadukan oleh Rasulullah itu kepada Allah. Ya Allah, pandang umatku ya Allah. Umatmu yang mana ya Rasulullah? Umatmu yang mana yang akan kupandang ya Rasulullah? Umatku yang pagi hari ini, subuh hari ini sedang duduk di Masjid Al-Muhajirin. Mereka ngapain? Mereka habis sholat subuh, mereka mengikuti kajian subuh. Kemudian ngapain mereka lagi? Mereka bersilaturahim. Ngapain mereka lagi? Menjelang zuhur mereka baca Quran. Pandang dia ya Allah, kata baginda Nabi kepada Allah. Maka seraya Allah subhanahu wa ta'ala memanggillah para malaikat-malaikatnya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, dipanggillah malaikat oleh Allah, wahai malaikat, ya Rabbana sami'na wa ata'na. Ya Tuhanku, apa gerangan aku dengar, aku pelakukan. Sekarang malaikat, kau turun ke Masjid Al-Muhajirin Umbansari. Ngapain ya Allah? Di sana ada umat Muhammad yang mereka habis solat subuh, menjelang waktu zuhur mereka enggak keluar dari masjid ini ya Allah. Mereka selalu baca Quran, mereka ikuti taujih Al-Quran, mereka ikuti kajian-kajian. Turun kau ke bumi, tengoklah mereka. Di sekarang ni Pak, malaikat lagi nengok kita ni Pak. Ditengoknya lah ibu-ibu. Di sudut sana ada aku dengar kaji. Walaupun mata berat Bu, tapi kita masih bertahan. Ditengok kita oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi tengok oleh malaikat, dilaporkan semua malaikat turun. Jadi kalau ada orang hari ini rezekinya sempit, dia tidak ditengok malaikat. Karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga disebutkan ketika pagi hari datang, dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pintu langit, turunlah malaikat datang membawa rezeki, namanya malaikat rahmat. Kalau kita gambarkan hidup kita ini Pak, dari ujung langit itu ditengoklah oleh malaikat ke bawah. Ada rumah-rumah yang mengeluarkan cahaya yang sangat luar biasa. Tengoklah malaikat. Ditanya oleh malaikat ke Allah, ya Allah, itu rumah siapa itu? Turun kau ke bumi. Itu ahli baitnya sudah bangun itu. Kemana mereka? Dilihatnya kita. Rupanya mereka siap-siap untuk pergi beribadah kepada Engkau ya Allah. Turunlah malaikat rahmat, dibawakan rezeki, dikucirkan untuk orang yang telah terang lampu rumahnya. Jadi jangan salah Bapak Ibu, atap yang di atas tapi Allah nampak. Malaikat nampak dia, lampu yang dihidupkan di rumah itu terang cahayanya ke langit. Nampak oleh malaikat, turun malaikat rahmat membawa rezeki. Tengok pula rumah sebelah, oleh malaikat tidak ada nampak dari atas tu cahaya sedikit. Rupanya orangnya masih tidur. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Rizkinya dipatok ayam. Dululah ayam bangun daripada dia. Jadi jangan salahkan rizki itu Pak. Oh Allah tidak sayang dengan kami. Nah, rizki itu sudah Allah berikan semenjak kita bangun ni. Kalau kita bangun dapatlah kita rizki Allah. Mana rizki itu Ustaz yang nyata saja hari ini, subuh hari ini, rizki Bapak bertemu dengan kawan, berjumpa dengan tetangga sebelah, bisa saling hadap-hadapan. Orang Pak hari ini punya mata tak bisa tengok kawan tu, matanya sakit. Begitulah Allah berikan. Ini rezeki yang dalam kehidupan. Belum lagi rezeki yang kita beri,
yang Allah berikan kita sehingga kita makan rezeki itu, maka inilah yang dilihat oleh malaikat. Bapak Ibu Islam jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Jadi setelah malaikat lapor ke Allah, ya Allah, turun saya ke Masjid Muhajirin, siap. Tengoklah oleh malaikat, semua malaikat datang. Maka malaikat maut pun datang Bapak Ibu. Disiap-siaplah, habis ini dijemput malaikat maut. Karena kita enggak tahu. Setelah malaikat melihat, barulah malaikat berdoa kepada Allah. Doakanlah kita oleh malaikat itu Bapak Ibu. Apa doa malaikat? Ya Allah, umat Muhammad lagi berkumpul ya Allah. Walaupun kumpulnya sedikit-sedikit, kepalanya agak mengangguk-angguk karena ngantuk, ya Allah, tidak masalah. Ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kalau mengamin tu yang banyak dosa tu. Yang tak mengamin tu tak tahu lagi terlalu banyak dosanya tu. Di dosa kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi hari ini sudah Allah ampunkan. Duduknya kita di majlis ilmu mendatangkan ampunan Allah. Padahal Allah dah sebutkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Padahal Allah dah suruh kita, Bu, hari ini ibu kotor, masih banyak dosa. Bapak-bapak, hari ini masih banyak dosa. Allah inginkan apa? Wasari'u. Segeralah kamu cari ampunan Allah. Enggak bisa ampunan Allah datang begitu saja bapak dan ibu. Tapi dia mesti wasari'u. Harus dikejar ampunan Allah itu. Kenapa Allah ingin ampunkan kita? Karena Allah sudah sediakan surga. Karena Allah sudah sediakan kebahagiaan dunia ataupun kebahagiaan akhirat. Allah inginkan hidup kita seperti itu Bapak Ibu. Allah ingin hidup kita bahagia dunia wal akhir. Karena dunia gambaran hidup akhirat. Dunia ini itu adalah gambaran hidup akhirat. Di dunia carut marut, akhirat tunggang langgang. Tapi kalau di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Kalau di dunia ini kita bahagia Bapak Ibu, di akhirat pasti bahagia. Jadi Allah dah sebutkan wa jannatin arduhas samawati wal ard. Jadi surga yang seluas langit dan bumi itu disediakan untuk kita. Yang mana? Yang mendapat ampunan Allah. U'iddat lil muttaqin. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi balasan orang yang bertakwa ini inilah Pak. Kalau diikut-ikuti Pak, ikutilah badan kita ini. Saya yakin bapak-bapak yang umur 60 tahun itu berat bangun subuh Pak. Berat. Kalau ibaratkan kata kami orang Minang, canduk kambing diirik ke bancah. Itu kambing Pak. Kambing dimasukkan dalam air, mau dia masuk ke dalam air kambing itu? Tak mau dia, ditarik maunya. Masuk kita dalam kolam tu, masuk pula kambing tu. Artinya begitu beratnya kita untuk bangun subuh. Tapi karena di dalam dada ini masih ada iman, di dalam dada ini masih tahu bahwa Allah Rabbi wa Rabb. Dia tahu bahwa Allah itu Tuhannya. Kemudian dia sadar, ini belum berapa lagi. Karena orang-orang yang mau berhadapan dengan Allah itu enggak gampang Bapak Ibu. Orang-orang yang dilihat oleh Allah itu enggak gampang. Allah lihat orang itu setelah dilihat diampuninya, enggak gampang Bapak Ibu.
Salasun man kunna fihi ahabbu ila Allah yaumal qiyamah. Allah akan lihat kita di hari kiamat. Tak semua kita mendapat pandangan Allah. Kecuali 3 orang yang akan mendapat pandangan Allah. Pandangan Allah itu 2 Pak. Ada pandangan Rahman, ada pandangan Rahim. Rahman itu siapapun berhak dipandang oleh Allah. Dengan rahmannya, dengan kasihnya. Mau salat atau tak salat dikasihi oleh Allah. Mau mukmin atau kafir dikasihi oleh Allah. Mau bangkang tak pembangkang dikasih, dirahmankan oleh Allah. Artinya Allah kasih semuanya. Tapi rahimnya Allah tak pernah kita dapati kecuali orang-orang yang beriman. Maka rahman dan rahimnya Allah itu khusus dia Bapak Ibu. Kalau rahman siapapun orang, mau solat tak solat, mau di masjid tak di masjid, mau ke rumah atau tak di rumah, dimanapun dia, rahman dikasih oleh Allah. Tapi rahimnya Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Itulah orang-orang yang taat beribadah kepada Allah. Maka nanti di akhirat Allah katakan, akan Allah pandang mereka dengan rahman dan rahimku. Yang pertama, bazalul istita'ah. Semangat ibadah ini Bapak Ibu. Ibadah ini enggak bisa cuma ngikut-ngikut saja. Udah seperti air ngalir, kalau terbangun subuh bangunlah, kalau enggak bisa Pak. Ibadah itu mesti dipaksakan. Kalau mau dapat janji Allah itu pasti dipaksakan. Kalau dibayangkan Bapak Ibu, hidup di zaman Rasulullah ketimbang Bapak hidup hari ini, dah banyak kita ni kadang azab Pak. Ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ibadahnya. Dia mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, saya ini ada seorang tua. Ngadu dia kepada Rasulullah, saya ini orang tua ya Rasul, mata saya buta, kaki saya pincang. Ngadu dia kepada Rasulullah, matanya buta, kakinya pincang. Ngadu dia kepada, apa keduanya ya Rasulullah? Aku ni dah tua renta, mata buta, kaki pincang, onda tak ada. Bolehkah aku salat subuh di rumah ya Rasulullah? Bolehkah aku salat subuh di rumah sendirian ya Rasulullah? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kamu dengar suara azan? Dengar ya Rasul. Kamu dengar suara azan? Dengar ya Rasulullah. Ketika kamu dengar suara azan, maka tidak ada hakmu untuk salat di rumah. Artinya wajib ke masjid. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dulu sahabat itu berjalan, jalan dari rumahnya ke masjid tidak ada lampu. Jalannya semak, tidak beraspal, banyak ular, banyak kalajengking, banyak harimau. Belum ada ojek waktu itu Bu. Tapi dia pergi usahakan untuk ke masjid. Kenapa? Karena dia dengar perintah Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dia dengar, ayo salat, ayo cari kemenangan. Kalau kamu mau menang, kejar Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tidak salat di rumah. Coba bayangkan dengan Bapak Ibu sekarang. Bayangkan dengan Bapak Ibu sekarang. Seorang sahabat rumahnya jauh dari masjid. Jalannya berduri, banyak ularnya. Lampu tidak ada. Musuh banyak. Ngadu kepada Nabi, boleh saya solat di rumah? Tak boleh, kata Nabi.
Kita rumah dekat dengan masjid, jalannya terang, aspal licin lagi, tak sanggup jalan kaki 2-3, ada Honda di rumah, tak ada Honda, hujan hari ada mobil di rumah, tak masuk ke masjid, lebih parah daripada orang tua buta tadi. Mobil ada, Honda ada, tak ada Honda ngojek, duit ada, tak mau salat ke masjid. Inilah bala yang paling besar dalam rumah tangga seorang manusia, tarkus salah, meninggalkan solat. Tanya oleh sahabat kepada Nabi, apa maksud meninggalkan solat? Tak mau salat berjamaah. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ibu bapa yang dimuliakan Allah, akan Allah pandang nanti ibu bapa ini yang dah tua-tua ini pertama sekali dipandang Allah. Kenapa? Allah tahu dia dah tua, badannya dah lemas, kakinya dah lemah, tapi dia usahakan hadir ke masjid karena dia yakin bahawa di masjid itu salatul jami'ah, salat berjamaah, pahalanya 27 derajat ketimbang salat seorang. Jadi ibadah ini Bapak Ibu enggak bisa seperti air mengalir, harus dipaksakan. Dia sakit pinggang kau ustaz, dia bangun-bangun seketik lah, urut-urut je minyak urut seketik. Sakit memang, ngantuk mata ni ustaz, ngantuk memang. Tapi ketika Allah berikan kepada kita Rahman dan Rahimnya, apapun yang kita lakukan semuanya tidak sia-sia. Apa janji Allah? Akan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jadi dosa yang diampunkan Allah itu dosa kecil, dosa besar tak. Dosa besar baru ampun Allah kecuali dengan taubat nasuha. Apa contohnya Ustaz dosa kecil itu? Contohnya sederhana saja Bapak Ibu. Ibu-ibu dulu. Ibu-ibu kalau menyuci baju suami, ni jujur ni Bu. Kalau ibu-ibu nyuci baju suami, jumpa uang 100.000, ibu ambil atau ibu kasih lagi sama suami? Bu, dia ambil? Oh dikasih. Jadi mana ibu ambil itu dosa tu Bu. Itu kan rasa kira orang menyuci Ustaz. Tak ada rasa kira orang menyuci situ tu dah. Duit suami tu tertinggal dalam kantongnya, habis lah. Selama ini dah pusing suami, manalah duit tadi. Rupanya kawan lalu awak maling je Pak. Itu dosa tu Bu. Tapi kadang-kadang bahasa sekarang tu muncul dia Pak. Mengkasihan juga Pak bapak ni nampak saya. Apa istilah ibu-ibu sekarang? Dapat duit tu, dah dibaliknya sama suaminya tu. Dia tanya, Bu, duit siapa tu Bu? Duit suami. Muncullah istilah ibu-ibu. Duit suami, duit suami, duit isteri, duit isteri, duit isteri. Nak kali tu ibu jadi orang. Kami yang tunggang langgang pagi petang, pagi-pagi pulang sore cari rezeki, ibu yang cair di rumah. Enak kali. Dosa tu Bu. Tu yang benar tu macam mana Ustaz? Yang benar tu di dalam harta suami ada hak isteri. Tak semua ibu ambil. Gajian suami semua diminta. Suami tak ada lagi di kantongnya. Mau pergi ke masjid takut. Kenapa nak pergi ke masjid Pak? Saya kan Ustaz tak ada duit untuk sedekah katanya. Rupanya ibu semua yang nguras. Kenapa? Karena selama ini kita anggap itu biar. Padahal di dalam harta suami ada hak istri. Kalau ada hak istri, ada hak suami. Jadi oleh sebab itu ibu bapa yang dimuliakan Allah, kadang-kadang pak kita ni pak terancam hidup kita. Tak dikasih semua susah, dikasih semua nanti pergi ke masjid untuk sedekah apa? Kita yang cari siang malam, dia ibu yang cair di rumah. Minta susah keparuh mati kita minta. Maka oleh sebab itu ketika ada bapak-bapak seperti itu Bu, dosa tu Bu, terancam jiwanya ke masjid. Apa nak malu dia ke masjid? Pengurus bilang kita dalam pembangunan gubah umpamanya.
Bagi bapak ibu yang mau bersedekah, apa yang akan sedekah isi kantong tu nak ada. Maka memang harus dipaksakan bapak ibu ibadah itu. Tapi syaratnya adalah kalau ibadah itu sudah semangat, itu bertanda dosa kita diampunkan Allah. Nah bu, jadi because kalau ada jumpa duit suami dalam kantong tu, balikkan kainnya. Jangan mengarih lo duit siapa ko, duit ambo, pada tak bilu lo ibu naruh duit dekat tepi tu. Tapi begitulah kenyataan. Jadi Allah Subhanahu wa taala pandang kita ayah bapak ibu ketika kita mau beribadah. Kalau masih dalam keadaan lemah kita beribadah, tidak ada semangat ruhul ibadahnya. Kita tu mesti bangkitkan ruhul ibadah. Semangat ibadah tu mesti ada. Kerana semakin banyak Allah berikan kita usia, itulah orang yang paling mulia, kata Nabi. Siapa orang yang paling mulia? Panjang umurnya, bertambah ibadahnya. Jangan jadi kita tua-tua keladi pak. Tua-tua menjadi tua-tua keladi, semakin tua menjadi-jadi. Yang positif tak masalah. Semakin tua rajin ibadah, semakin tua rajin bersedekah, semakin tua rajin ke masjid. Pantang dia kalau tak solat ke masjid. Kalau bapak-bapak sini insyaAllah rajin ke masjid, kecuali bapak di luar tu. Jadi yang pertama ibu bapak yang dimuliakan Allah, orang yang akan mendapat pandangan Allah nanti di hari kiamat, didoakan oleh malaikat, ya Allah ampunkan dosa umat Muhammad yang lagi duduk di Masjid Muhajirin pagi hari ini. Dipandang kita dengan Rahman dan Rahimnya Allah. Jadi itu memang harus dipaksakan bapak ibu. Ibadah itu mesti harus dipaksakan. Maka kita ni manusia pak, kadang-kadang mempenyakit itu dah bersarang dalam tubuh. Diubek kepala, pinggang nan sakit. Diubek pinggang, lutut nan goyang. Diubek lutut, batih nan menayang. Macam-macam lah, itulah manusia. Kalau logikanya lalamu dipakai pak ibarat auto, lalamu pakai under itu nak pasti rusak. Maka oleh sebab itu ketika itu kita sadar, maka kita dijadikan oleh Allah tu cuma dua membawa hidup ni pak. Kita ke dunia Allah berikan bekal dua, satu misi, satu visi. Orang bertakwa dia harus sadar visi dan misinya ke dunia. Allah sebutkan apa misi apa ke dunia pak? Untuk apa bapak hadir ke dunia? Kalau tak bisa jawab, Allah jawab langsung. Alastu bi rabbikum qalu bala sahidana. Ini misi kita pak. Ketika kita berada di dalam rahim ibu kita, 9 bulan 10 hari kita menumpang di dalam rahimnya. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah tiupkan ruh, maka Allah bertanya kepada janin yang ada di dalam perut ibunya itu, alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhanmu? Maka menjawablah kita, qalu bala sahidana, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami dan kusaksikan engkau adalah Tuhan kami. Maka misi kita ke dunia ini adalah kita mengakui Allah sebagai Rabbi, sebagai Tuhan kita. Setelah itu apa lagi? Dilahirkan kita ke dunia membawa misi yang jelas. Apa misi Allah berikan untuk kita? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Mulai dari lahir sampai mati harus ibadah. Ini makna hadisnya. Dari lahir kita dah beribadah. Apa buktinya kita lahir beribadah? Sudah ngakui Allah Tuhan, la ilaha illallah,
tiada Tuhan selain Allah. Di mana tu kita sebut? Dalam rahim orang tua kita. Tapi selama ini kita enggak sadar, rupanya kita dah janji Allah tu Tuhan, tiba di dunia ganti Tuhannya selain Allah. Jadi kita bersyukur hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu terlahir dari orang tua yang sudah Allah anugerahkan keislaman kepada mereka. Kenapa? Karena memang Allah sebutkan fitrat Allah ala fataran nas. Dalam hadis lain disebutkan kullu mauludun yuladu alal fitrah fa abawahu yahudiya wa nasara wa majusi. Setiap anak yang lahir ke dunia itu dalam keadaan fitrah. Apa makna fitrah itu? Rasulullah menyebutkan fitrah itu fitratul Islam. Sudah membawa agama Islam. Jadi kita ini lahir tergantung kepada ayah ibu kita. Fa abawahu yahudiya wa nasara wa majusi. Maka bapak ibunya lah yang menjadikan dia mau Nasrani, mau Majusi, mau Yahudi. Alhamdulillah kita lahir dari hari ini dari rahim orang tua yang Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Allah pandang kita di hari kiamat ketika kita betul-betul di dunia ini menghabiskan diri kita, usia yang Allah titipkan untuk kuat beribadah. Dia tidak cukup kuat saja Pak. Dia harus sidqul ibadah, harus benar ibadahnya. Ibadah itu yang pertama dipaksa, kemudian harus tuntunan syariat dan ibadah yang benar. Dia rajin salat ke masjid itu Ustaz, tapi salat subuhnya 1 menit kilat khusus. Dia rajin salat ke masjid Ustaz, salat zuhur, tapi cuma 2 menit selesai. Fatihahnya 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Rajin ibadah tapi tidak tepat, maka juga tidak akan menjadi pandangan Allah di hari kiamat. Jadi ya Allah, maksud dengan hadis itu disampaikan oleh Rasulullah, Allah akan pandang manusia di hari kiamat bazalul istita'ah, sungguh beribadah, memperhatikan uslub-uslub, bentuk-bentuk, syarat-syarat, rukun-rukun dari ibadah. Itulah hamba yang dilihat oleh Allah dengan Rahman dan Rahimnya. Tidak hanya sekedar ibadah, tidak hanya sekedar solat, tak hanya sekedar puasa, tapi bagaimana solatnya betul-betul membentuk dia illa alal khasi'in. Tenang dia habis beribadah. Itu yang ibadah, betul ibadah yang kuat. Semangat dia beribadah. Tanpa khusyuk dia enggak mau solat. Lagi kaji lagi masalah khusyuk. Khusyuk itu macam mana Ustaz? Satu, orang fikih memaknakan khusyuk itu, khusyuk salat itu macam mana Ustaz? Orang fikih mengatakan khusyuk itu tahu, paham apa yang kita lakukan dan apa yang kita baca. Makanya kalau kami fikih-fikih itu Pak, baca Fatihah itu harus terdengar ke telinga kita maksudnya. Kalau kita salat sendirian, tidak gumam-gumam orang berang serbu, tak terdengar telinga. Dia harus terdengar. Itu menurut orang fikih. Beda lagi menurut orang sufi. Apa khusyuknya orang sufi? Hudurullah fi qalbi, hadirnya Allah di dalam hatinya. Dia diam aja. Maka ketika tanya orang sufi itu, Pak, dah salat udah katanya. Karena salat itu dizikri, cuma ingat. Nah, itu salah persepsi itu. Salat itu mesti ada syariat, mesti ada hakikat, mesti ada tariqat, mesti ada ma'rifat. 4 ini yang mesti kita bawa salat Pak. Harus ada syariatnya yang benar. Salat takkan bisa khusyuk kalau enggak ada yang 4 ni. Syariatnya harus benar. Hakikatnya harus jelas, tarikatnya harus mantap, ma'rifatnya harus hadir. Kalau syariat
Inilah yang kita sebut dengan arkan solat, rukun solat. Kalau boleh saya tahu, saya bukan nguji Bapak Ibu, berapa sih rukun solat tu? Ada yang mengatakan 3 baleh, Ustaz. Ada yang mengatakan 8 baleh. Bapak Ibu barang 9, tak sah solatnya tu dah. Bapak Ibu bilang berapa? 13, benar. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bakalan mendapat ampunan dan rahman rahimnya Allah, salah satunya adalah bazalul istita'ah. Harus semangat untuk ibadah dengan memperhatikan rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh agama. Kalau rukun-rukun ini belum terlaksana, solat kurang rukunnya 1, solat tak sah. Puasa kurang rukunnya 1, puasa tidak sah. Zakat kurang rukunnya 1, zakat tidak sah. Orang yang selalu dipandang Allah, berhati-hati dia beribadah, semangat selalu ibadah, tapi tetap memperhatikan yang ditentukan oleh Allah dalam syariatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah suruh apa ya? Belum ya? Belum. Jadi Bapak Ibu, orang yang semangat ibadah itu, orang yang benar syariatnya. Kalau rukun solat tadi 13, tinggal 1, tu betul solat, batal solat. Apa contohnya Ustaz? Tak baca Fatihah. Beda yang tak membaca dengan lupa. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tak ada solat kalau orang tak baca Fatihah. Terus macam mana caranya Ustaz baca Fatihah itu? Imam baca Fatihah, awak baca Fatihah le belakang. Imam tu kannya baca Fatihah pertama Pak. Allahu Akbar kabirau. Membaca kabirau terserahlah. Atau membaca Allahumma ba'id, serahlah. Jelas dia baca doa iftitah. Habis itu apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca Fatihah. Ibu ngapain? Isma'. Dengarlah. Kata Imam Syafi'i, dengar aja dulu imam tu baca Fatihah. Waladdallin. Amin. Habis itu apa lagi membaca? Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Dibaca oleh imam ayat. Kita baca Fatihah. Pertama kita dah diam dengar. Habis itu yang kedua imam baca ayat, kita baca Al-Fatihah. Salah satu pendapat para ulama. Terus yang kami tak baca macam mana? Dengar aja lah dari pertama sampai akhir, dengar aja. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tak solat Bapak Ibu nama itu. Dengar aja, tak ada baca-baca, diam aja. Kan salat berjamaah Ustaz? Betul, salat berjamaah. Yang jamaah yang ditanggung oleh imam bukanlah perkara rukun kauli. Yang ditanggung oleh imam adalah rukun fi'li. Yang ditanggung imam tu di solat tu pak rukun fi'li, cuma kauli enggak. Kauli itu rukun ucapan. Baca Fatihah dari tanggung pula tu. Yang ditanggung itu bapak kurang sempurna, ruku pinggang sakit, kepala buat juga, ditanggung itulah. Nah, secara ruku itu mesti sejajar punggungnya. Itulah yang dimaksud dengan mengikut imam. Sujud kurang tinggi pantatnya karena sakit, ditanggunglah oleh imam itu. Tak semua ditanggung, imam belum tahu dosanya, belum saja tanggung. Dosa kita pula ditanggungnya. Artinya ibu bapak, begitulah orang yang semangat ibadah. Tak hanya dia beribadah, tapi dia perhatikan uslub-uslub, bentuk-bentuk ibadahnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Jadi semangat untuk ibadat, ruhul ibadah itu mesti kita bangkitkan. Jangan kita anggap sepele saja.
Baca Quran, baca Quran. Ngantuk memang. Tapi memang dipaksakan. Kalau yang lain nonton TV 2 jam tak ngantuk mata kita. Baca Quran 2 ayat. Wasari'u ila maghfir ala untuk ngantuk mata. Memang harus dipaksakan. Tak bisa ibadahnya enggak dipaksakan. Ini yang bakalan mendapat pandangan. Kalau sudah dipandang oleh Allah tu tak ada yang lain lagi masalah. Dah mendapat rahman rahimnya Allah itu dah aman hidup dah. Rizki pun mengalir dia Pak. Sebab orang yang dipandang itu orang yang sudah diampunkan, rizki pun mengalir. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Faqultu astaghfiru rabbakum. Ketika kita sudah diampunkan oleh Allah dosa kita karena rajin ibadah, sungguh ibadah, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Keakibat Allah ampunkan dosa, yursilis samaa 'alaikum midrara, akan kuberikan kepadanya, yursilis samaa 'alaikum midrara, akan kuturunkan rezeki kepada mereka dari langit yang mengkucil seperti air hujan deras. Kalau hujan deras Pak, jadi hujan deras maksud ayat itu bukanlah hujan mendatangkan bala, tapi hujan yang mendatangkan berkah. Apa tanda hujan berkah itu Ustaz? Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin. Allah sebutkan hujan memberikan berkah, yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Akan Allah banyakkan rezeki Bapak Ibu. Orang ketika dapat ampunan Allah, Allah berikan dia hujan yang lebat, hujan yang tidak membawa bala, tapi hujan yang membawa berkah. Kalau ibu bercocok tanam, tanamannya subur. Kalau bapak jualan di pasar, dagangannya laris. Kalau bapak kerja di kantor, tidak ada musuh. Kalau bapak kerja sebagai kontraktor, tidak ada pesaing. Itu namanya rizki yang Allah turunkan. Jangan pandang rizki itu cuma fulus. Laisal fulus manfus, kasirul fulus mulus. Banyak duit aman dunia ni Ustaz. Tak ada duit mampus kita, bukan itu. Rizki itu apa yang Allah beri dengan kasih sayangnya, enak kita memakai, itulah yang berkah itu. Bapak mana mau banyak rizki atau berkah rizki? Yang kita mau itu berkah Pak. Itulah orang yang mendapat ampunan. Hidup terasa berkah. Makan walaupun dengan macam pipi dengan sambal lado Pak, tapi berkah hidup. Ketawa-ketawa laki bini makan. Itu berkah. Ibu-ibu yang dah tua-tua lain baduk-aduk je Pak makan gini lah Bu. Itulah yang membuat apa Pak ko ibu Bu lama tangga gae makanlah seorang, sanduk seorang, laluk seorang. Ibu di mana laluk je cucu. Ikulah nasib awak kucing tua ko Pak. Kalau ibarat orang Minang awak laki-laki Pak jadi kucing tua. Tu kucing tua. Tengoklah kucing kalau lah tu Pak jo mancik takui. Bulu lah rage, batuk lah kare. Ba anda ketakui awak lalu ke tengah rumah, kau takut tiba lah ke tengah rumah, takui minantu ke jago dekku lah kare. Aku nasib kucing tua ko Pak. Tapi kalau kucing tua Minang tak seperti kau je dah. Kucing tua bukan baru je. Artinya apa? Kalau tak pandai kita menjalankan ibadat itu, banyak jadi masalah Pak. Kau ibadat kat muka jalan tak dewa lah tua dah maunya Pak. Jebini tak lo pandai, makanya diajarkan oleh Allah. Yang cari berkah itu apa? Ayo seperti awal je tabiang, tahu awal je tabiang. Tabiang runtuh awal pun tum itu nanti hidup berkah tu. Kini kadang-kadang buka sia semua papak nak tua tu. Nek kamar nek pai kap kaduri sementara Ustaz mangak cari cucu. Papak di mana tinggal di rumah.
Dosa tak tubuh. Ibu pai 2-3 hari kata pek cucu apa tinggal main hidup-hidupkan diri di rumah seorang dia menekun dalam nasi angyu angnya badan gua. Lagai ang ditinggal di bini. Mati ibu di jalan rupa apa ndak rela masuk neraka ibu tu mah. Tu jale-jale sini Pak. Ibu minta izin ke papa. Ke atuk di rumah tu, baik izin 3 hari ke duri tu ngapo tengok cucu. Iyalah cik atuk. Ba kata lu atuk kau kaki juga sakit dah bisa pai-pai dia tu. Nah, ibu kan ada je anak nak bawa. Iyalah kata ibu. Pailah ibu di rumah 3 hari. Sapakan tak pulang-pulang. Orang gaik kau lah upik-upiknya. Kamarlah panjang 3 hari nak pulang-pulang. Mau upiknya tanya ke anak mana mak kau pulang-pulang. Pulang mak tu lah doya. Katanya lakinya mandahlah 3 hari ke tambahlah 3 hari lagi. Kata pak dalam hati kan. Dia tahu nak dia kawin bini macam aku sesuk nak kawin bini dia nak kau orang ibu tu asuh. Ikut nasib macam tu Pak. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan ke kita lewat lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maslahatul 'ammah muqaddimu ala maslahatul khassah. Nyo harus adonan ka dahulu kan harus adonan ka non kada dahulu apa dikudiankan. Harus adon awak pentingkan, harus adon awak pentingkan. Mana penting meninggalkan laki 3 hari atau mai ikut anak cucu sepakan? Bibu. Kalau dah tanya tu beri langkahnya itu mah. Cucu yo lo ustaz, laki go tanggungjawab. Muka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jagalah pak sampai dia mati bu. Pintu surga ibu tu dia pak kini tak di orang gaib dah dok. Beda kami laki-laki pak. Wak laki-laki kau beda pak. Ibu-ibu kau kalau lah dipelakikan jawab pintu surganya dia awak, kuncinya dia awak. Kama pain ibu tak kami kasih izin, itu setiap langkah itu mendatangkan laknat Allah. Berang siapa? Pak, boleh ada pai kamol. Kau ibu kini tu anehnya pak. Nyo minta izin ke lakinya. Papa boleh mama pai ke mall. Aneh telefonnya lah di mall. Ba alo tak kami minta izin lah. Tapi kalau kami sesuap pak sabalun berjalan baru minta izin. Ibu-ibu kini lah tiba di mall baru telefon kena lakinya kerajo. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam papa di mana? Papa saya sampai kerajo. Boleh mama ke mall pak? Boleh mama di mana? Lah di mall. Pak alo kamaranya lah di mall. Itulah penyakit ini. Makanya hilang berkah rumah tangga. Ini kadang-kadang awak ke diurang nampak dia awak tak nampak. Awak tengoklah perasaan laki awak di rumah dia. Awak tinggal laki awak sepinggu. Dia lah mengutuk-ngutuk aja. Koknya batu ala badang kau dangkung, kau kaki kamu kapai kaku kamar mandi lah goyang-goyang. Ibu lama-lama aja meninggalkan. Makanya Allah katakan Allah tak butuh rizki yang dalam bentuk yang kamu terima, tapi yang Allah butuhkan bagaimana rizki mendatangkan berkah. Itulah dalam surah Ar-Rahman Allah sebutkan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat yang mana lagi yang harus kau dustakan? Lah do laki pai lo meninggalkan matanya lah gaib. Tak boleh tu. Kecuali mintai izin 3 hari boleh hanya. Izin sampakan lebih pada itu merupakan akbarul minal kabair, dosa besar tu. Apa pun jodoh itu pak. Dalam harta bapak tu ada hak suami isteri, lagi hak isteri. Barasa bulan 2 juta, lagi 2 juta. Bulan kau sudah matinya ustaz yang mati lah dipakai untuk bisa ganti tu. Kenapa apa anda boleh makai ratu bini roh? Kecuali 2 syarat. Nabi Muhammad tu ba'adu ustaz Abi Ratu Khadijah. Nabi Muhammad tak pernah menghabiskan harta Khadijah pak. Jangan bilang. Nabi Muhammad tu memakai harta Khadijah 2. Yang pertama dikasih oleh Khadijah, yang kedua ngutang Muhammad kepada Khadijah. Jadi kalau ada apa makai piti bini bayilah pak. Tak berkah hidup apa tu doang. Kan piti laki tak ada istilahnya piti laki, piti ibu, piti laki tak lama tu doang.
Yang ada dalam harta suami ada hak isteri, berarti ada pula hak kami, Pak. Jadi Nabi Muhammad tu, kalau ada orang ngecek harta Khadijah habis oleh Nabi Muhammad tu salah. Harta Khadijah tu tak dimakan oleh Nabi. Nabi tu makan harta Khadijah tu, kalau tak diagi oleh Khadijah, kalau tak beliau minjam. Diagi oleh, pakailah Muhammad. Nyampang dan mati besok Muhammad. Kau butuh je biaya untuk menyebarkan agama Allah. Kalau kau ingin melalui sebuah lautan, tak ada jembatan yang kau lalui ya Rasul, kau gali kuburanku, kau ambil tulang belulang, kau sambung jadikan jembatan untuk menyebarkan agama Allah. Sayang Khadijah kepada Nabi. Lain cara itu ibu sayang kapak. Saya duit janji lain semati indah. Saya duit lain semati. Cuba bertanya kau, yo ibu saya ingin saya duduk sama mati ke apa? Ingin ibu mati dulu atau pak mati dulu? Kau yang mana ingin ibu kan nyampang kau? Kalau beliau pilih-pilih, mana ingin ibu mati dulu atau pak mati dulu? Apa fikir? Kenapa? Caklah pak mati dulu. Kalau pak mati dulu banyak hartanya tinggal. Jadi warisan tu awak. Itulah fikiran ibu. Kalau pak itu dulu. Kalau ambo disuruh milih bu, biarlah mati bini dulu. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din. Laki-laki itu kan pemimpin. Kalau lah mati lah bos ya akan menunjuk ibu bekolai. Cak ibu mati duluan. Jadi artinya ibu bapa yang dimuliakan Allah, apapun yang kita lakukan maka itu bergantung kepada kesungguhan kita beribadah. Kalau ibadat orang Minang, mananam pasti manuai. Tak ada apa mananam tak manuai, tak ada tu. Ditanam padi dan tumbuh ilalang, mantap sih kau. Tanam padi tumbuh ilalang, mantap daerah sih kau. Kalau ambo kita tanam padi, ya padi nan tumbuh, tanam jaguang nan tumbuh. Artinya kita tanam sebuah kesungguhan, maka akan kita terima sebuah kebaikan. Ikulah dalam Al-Quran namanya fastabiqul khairat. Jadi memang ibadah tu kalau ingin ditengok Allah hari-hari tu Pak, yo Pak, bersungguh-sungguh ibadah tu. Tak perlu banyak roh. Ambo selalu mencontohkan, tak perlu Pak berfikir datang harus bawa peti 50,000 pun saja. Tak. Kalau dapat alhamdulillah. Kalau tak ada jadi kalau peti lo nak makan lagi. Tak saji siku ji dua aja nah. Tanya pak anak pak saji dari Malik menjadi ustaz peti tak ada, kurang minta sedekah. Tak pas sedekah nanti hari itulah. Tapi bukan menghindarkan ibadah kita yang lain. Jadi ibadah itu harus semangat. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, tazur Pak. Dah lewat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, bahwa ibadah seorang Muslim baru mendatangkan sebuah keberkahan harus sesuai dengan tuntunan agama Allah dari Al-Quran dan hadis Nabi. Jangan mengada-ada. Apa kata Allah, gitulah kita lakukan. Apa kata Nabi, itu dah kita lakukan. Mudah-mudahan dengan segala upaya kesungguhan kita beribadah, dengan sedikit ibadah. Sebenarnya ibadah Bapak Ibu ni sedikit baru. Kalau ibadah kemetong sekiko baru Pak. Kalau dibandingkan je umur awak, umur lah berapa tahun gini? 63 tahun Ustaz. Lalu berapa tahun? Kalau hitung-hitung sehari itu lalu 8 jam. Bakar rajo bara 10 jam, 8 tambah 10 8 balik jam. Nonton TV bara. Manta nak main bara 4 jam. Lah 23 jam. Sembayang bara. Sembayang sehari itu 10 minit je Pak. Sehari subuh 10 kali 50 minit tak sampai sejam ibadah saya. Wah hitung-hitung waktu 63 tahun tu Pak, ibadahnya cuma 2 tahun Pak. Yang untuk solat baru. Artinya begitu singkatnya hidup kita. Maka oleh sebab itu yang seketik ko sungguh-sungguhan. 5 kali rajinan 5. Zakat sekali setahun rajin berzakat. Puasa Senin kami rajin nego. Cukup bagi Allah memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena waktu kita sudah masuk, marilah kita sama-sama memperkuatkan diri
semakin usia Allah berikan, yang pertama Allah sayang kepada bapak ibu. Yang kemudian yang kedua, Allah tak ingin bapak ibu mengisi tempat yang Allah hinakan, tapi Allah inginkan jannatin, Allah ingin masukkan kita ke dalam surga. Maka kunci masuk surga salah satunya, bawalah rahman dan rahimnya Allah. Bagaimana cara rahman dan rahimnya Allah? Bazalul istita'ah, rajin semangat untuk berbuat taat. InsyaAllah Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Kaji singkat kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Mohon maaf atas segala perhatian dan kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.